disampaikan oleh Ibu Umi Nur Hidayati, MPD. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Bhaktia Nurmalasari. Saya akan menjadi host pada pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Umi Nur Hidayati pada siang hari ini. Sebelum pemaparan ini dimulai, saya ucapkan terima kasih kepada partisipan, yaitu Ibu Ana Rizka Valentina, Ibu Reza Ayatillah, kemudian Ibu Yuli Oktavia. Saya ucapkan terima kasih ya Bu. Baik, untuk pemaparan kali ini saya persilakan Ibu Umi Nur Hidayati untuk memaparkan diseminasi video pembelajaran menggunakan Filmora. Nah, setelah pemaparan ini nanti akan ada sesi tanya jawab apabila Ibu ingin menanyakan terkait video pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Umi Nur Hidayati. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Bhatiar yang sudah membantu di kegiatan hari ini. Sebelumnya ini mencoba untuk membuat video pembelajaran yang menggunakan video editing Filmora. Saya mencoba untuk memberanikan diri, hanya saja nanti kita sifatnya di sini sharing ya. Jadi apa yang kita lakukan di sini bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Saya coba jelaskan secara singkat saja pada penggunaan aplikasi video pembelajaran Filmora. Yang pertama, saya coba untuk menampilkan kontennya dulu. Nah, di sini saya menggunakan Filmora. Pertama, kita Filmora 9 ini kita langsung pada bisa menggunakan browsernya secara offline, bisa diunduh dari Google. Kemudian jika sudah terinstall di laptop Bapak Ibu semua, maka kita langsung pada New Project. Pada New Project ini, di sini ada beberapa elemen yang bisa kita gunakan view-nya. Yang pertama di sini ada audio, kemudian ada titles-nya, ada transition, efek, elemen, dan split screen. Yang kemarin sudah saya coba di sini adalah sebelum Bapak Ibu untuk membuat videonya, pastikan Bapak Ibu sudah punya rekaman video yang nanti bisa digabung menjadi satu video editing. Yang pertama, kita masuk pada langkah ini, menambahkan recordnya. Nah, di sini nanti kita coba secara cepat aja. Kemarin saya sudah punya mencoba di sini pembukanya. Jadi pembukanya kita impor, kemudian ditambah lagi di sini sesuai kebutuhannya. Nah, ketika sesuai kebutuhannya maka kita bisa mendrag ini diletakkan di sini. Kemudian setelah itu kita bisa menata dari beberapa flyer ini, dari beberapa apa ya namanya ya, layer-layer ini kita gabungkan dengan video-video yang lain. Misalnya kita akan menambahkan ke video ini, jadi kita impor lagi, ada tanda plus di sini kita impor lagi. Begitu seterusnya. Kemudian kalau kita ingin menampilkan suaranya, maka tinggal kita cuap-cuap saja di depan video, kemudian kita recordkan dan kita gabungkan di sini. Kemudian di sini ada menu transition. Transition ini digunakan untuk menggabungkan antara layer satu dengan layer yang lainnya. Jadi sangat mudah kita gunakan. Di sini nanti panjenengan bisa untuk mencobanya.
sebagai pembuka di layar saya. Kemudian saya menggabungkan dengan file yang lain. Ditambah di sini kita impor lagi dari media file. Misalnya di sini saya ada untuk bahan Filmora, ini ada outputnya, ini kita tambahkan. Kemudian kita tambahkan penutupnya juga. Nah, setelah itu nanti kita tata di sini sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita ingin menempatkan transisi, misalnya di sini efek-efeknya juga banyak bisa kita gunakan. Misalnya kita letakkan di sini, maka tinggal menggunting saja ditaruh di sini. Jadi seperti itu. Kemudian coba langsung ke penutupnya. Di sini saya buka lagi. Impor lagi. Dari media file. Kemudian di sini kita coba untuk sebelum penutup kita buka ini dulu. Kemudian kita tambahkan lagi dulu. Nah, nanti ini kita tinggal menggabung-gabungkan saja. Jadi ini diletakkan di mana, kita bisa menggabungkan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian sampai pada penutupnya. Nanti di sini kita gabungkan lagi, kita ikut di sini. Nah, di tengah-tengah ini kalau kita mau ngekat kasih efek, maka kasih aja. Transition misalnya. Kita mau ngasih ini, selipkan aja di sini. Coba kita lihat jadinya bagaimana. Saya juga ini menggabung-gabungkan dengan namanya. Nah, itu ada transisinya, walaupun hanya sedikit transisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat di penutupnya. Seperti itu yang saya gunakan tadi. Terima kasih, demikian tadi video Hanya saja suaranya agak pelan karena memang tidak memakai mikrofon yang ideal untuk membuat sebuah pembelajaran. Berikut saya selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Nah, ini closingnya, jadi ada transisinya juga. Kemudian saya coba lagi yang video yang sudah saya buat. Ini punya saya. Bentar ya. Ini tugas yang sempat saya gunakan.
beberapa video yang ada hasilnya dari Filmora tadi. Menulis teks eksplanasi melalui pola pikir mind map Atkinson, pembelajaran menulis dan eksplanasi merupakan metode mudah. Ya, Bagaimana menulis seperti ini. Nah, dalam misalnya tentang perselingkuhan. Itu mengarah Nah, di sini saya mencoba untuk membuat transisinya. sebuah penyusunan eksplanasi. Nah, di sini beberapa yang sudah tampak bagaimana peserta didik saya mencoba saya terapkan dengan menulis teks eksplanasi menggunakan Ya, dengan keterbatasan suara. Nah, di situ ada transisinya. video singkat mengenai pembelajaran menulis teks eksplanasi dengan sangat mudah, dan kita bisa untuk bereksplorasi ide melalui mind map Atkinson. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Nah, warahmatullahi walaupun wabarakatuh. sedikit tapi mencoba untuk yang membuat transisi walaupun sederhana, nanti bisa dikembangkan kalau Bapak Ibu sudah mencobanya. Itu tadi Bu Bahtiar, saya yang mencoba untuk membuat video pembelajaran menulis teks eksplanasi, tapi saya coba dengan menggunakan Filmora dengan menunjukkan beberapa konten materi bagaimana menulis eksplanasi dengan mind map Atkinson. Saya kembalikan lagi ke Bu Bahtiar, mungkin ada audiens yang akan menanyakan bagaimana menggunakan Filmora tersebut. Terima kasih Bu Bahtiar, monggo. Baik, terima kasih untuk pemaparannya Ibu Ida. Mungkin dari ibu-ibu yang menjadi partisipan di sini ada yang ingin ditanyakan terkait video pembelajaran menggunakan Filmora tadi yang sudah dipaparkan oleh Bu Ida. Monggo, saya persilakan. Monggo. Bu Ana Rizka. Monggo, Bu Ana Rizka. Bu Yuni. Halo Bu Yuni, Bu Reza. Ya. Halo Bu Reza. Ya, Bu Reza, mungkin agak sedikit dibesarkan suaranya. Ya. Untuk mengaruhi aktivitasan media pembelajaran Bu Bahtiar, bisa diulangi pertanyaan dari Bu Reza mungkin? Abaikan. Maaf, bagaimana Bu Reza? Kurang jelas di sini karena suaranya sangat kecil sekali, jenengan. Mungkin bisa jenengan ulangi lagi. Halo, Halo, iya. Ya, halo. Bagaimana pengaruh efektivitasan media pembelajaran? Oh, baik Bu Ida, bagaimana pengaruhnya Oh ya. terkait keefektivitasan? Oh ya. Oh ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Reza. Kalau dikatakan efektif di masa COVID ini kan pembelajarannya melalui daring. Jadi kalau kita live terus itu kan banyak yang tidak efektif, termasuk bagaimana pulsanya anak-anak dan seterusnya. Tapi kalau kita sudah menyediakan satu kali video, kemudian mereka tidak paham, tinggal mengulang lagi videonya itu, maka mereka akan lebih nyaman untuk memahami apa yang pembelajaran menulis ini dirasa kesulitan. Jadi kalau dikatakan efektif dalam kondisi belajar yang masa daring ini mungkin bisa sangat membantu
karena selain audio, di situ juga tampak secara visual konkret bagaimana langkah-langkah pembelajarannya itu harus dia ikuti, gitu. Begitu Bu Reza. Tampaknya ada chat ini langsung Bu Bahtiar. Bu Yuni ini menanyakan apa keunggulan dari aplikasi video Filmora. Kenapa Ibu menggunakan aplikasi tersebut? Simple, terus terang sebagai pemula, saya juga tidak mahir dalam bidang IT, tapi dengan Filmora itu menjadi simple, tinggal sudah disediakan banyak template-nya, kemudian transisinya juga sudah disediakan, efeknya juga sudah disediakan, kita tinggal mengembangkan beberapa materi yang harus disajikan sesuai dengan video pembelajaran yang kita inginkan. Jadi template-nya sudah ada, kemudian tinggal feel kita saja untuk menaruh bagaimana kita membuat transisi, bagaimana kita membuat elemen efeknya sehingga video pembelajaran itu menjadi menarik. Begitu. Oke, saya kembalikan ke Bu Bahtiar, silakan. Baik, terima kasih. Jika sudah cukup, sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, Sampun. Terima kasih semua partisipan yang sudah mengikuti diseminasi video pembelajaran ini. Semoga panjenengan semua sehat dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan ditutup Bu Bahtiar. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri pada diseminasi siang hari ini. Terima kasih Ibu Ida. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Ibu Umi Nur Hidayati, MPD. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Bahtiar Nurmalasari. Saya akan menjadi host pada pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Umi Nur Hidayati pada siang hari ini. Sebelum pemaparan ini dimulai, saya ucapkan terima kasih kepada partisipan, yaitu Ibu Ana Rizka Valentina, Ibu Reza Ayatillah, kemudian Ibu Yuni Oktavia. Saya ucapkan terima kasih ya Bu. Baik, untuk pemaparan kali ini, saya persilakan Ibu Umi Nur Hidayati untuk memaparkan diseminasi video pembelajaran menggunakan Filmora. Nah, setelah pemaparan ini nanti akan ada sesi tanya jawab. Apabila Ibu ingin menanyakan terkait video pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Umi Nur Hidayati. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Bahtiar yang sudah membantu di kegiatan hari ini. Sebelumnya ini mencoba untuk membuat video pembelajaran yang menggunakan video editing Filmora. Saya mencoba untuk memberanikan diri, hanya saja nanti kita sifatnya di sini sharing ya. Jadi apa yang kita lakukan di sini bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Saya coba jelaskan secara singkat saja pada penggunaan aplikasi video pembelajaran Filmora. Yang pertama, saya coba untuk menampilkan kontennya dulu. Nah, di sini saya menggunakan Filmora. Pertama, kita Filmora 9 ini kita langsung bisa menggunakan browsernya secara offline, bisa diunduh dari Google. Kemudian jika sudah terinstall di laptop Bapak Ibu semua, maka kita langsung pada New Project. Pada New Project ini, di sini ada beberapa elemen yang bisa kita gunakan view-nya. Yang pertama di sini ada audio, kemudian ada titles-nya, ada transition, efek, elemen, dan split screen. Yang kemarin sudah
saya coba di sini adalah sebelum Bapak Ibu untuk membuat videonya, pastikan Bapak Ibu sudah punya rekaman video yang nanti bisa digabung menjadi satu video editing. Yang pertama, kita masuk pada langkah ini, menambahkan recordnya. Nah, di sini nanti kita coba secara cepat aja. Kemarin saya sudah punya mencoba di sini pembukanya. Jadi pembukanya kita impor, kemudian ditambah lagi di sini sesuai kebutuhannya. Nah, ketika sesuai kebutuhannya maka kita bisa mendrag ini diletakkan di sini. Kemudian setelah itu kita bisa menata dari beberapa flyer ini, dari beberapa apa ya namanya ya, layer-layer ini kita gabungkan dengan video-video yang lain. Misalnya kita akan menambahkan ke video ini, jadi kita impor lagi, ada tanda plus di sini kita impor lagi. Begitu seterusnya. Kemudian kalau kita ingin menampilkan suaranya, maka tinggal kita cuap-cuap saja di depan video, kemudian kita recordkan dan kita gabungkan di sini. Kemudian di sini ada menu transition. Transition ini digunakan untuk menggabungkan antara layer satu dengan layer yang lainnya. Jadi sangat mudah kita gunakan. Di sini nanti panjenengan bisa untuk mencobanya. Nah, ini sebagai pembuka di layar saya. Kemudian saya menggabungkan dengan file yang lain. Ditambah di sini kita impor lagi dari media file. Misalnya di sini saya ada untuk bahan Filmora, ini ada outputnya ini, kita tambahkan. Kemudian kita tambahkan penutupnya juga. Nah, setelah itu nanti kita tata di sini sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita ingin menempatkan transisi misalnya, nah di sini efek-efeknya juga banyak bisa kita gunakan. Misalnya kita letakkan di sini, maka tinggal menggunting saja ditaruh di sini. Jadi seperti itu. Kemudian coba langsung ke penutupnya. Ini saya buka lagi impor lagi dari media file. Kemudian di sini kita coba untuk sebelum penutup kita buka ini dulu. Kemudian kita tambahkan lagi dulu. Nah, nanti ini kita tinggal menggabung-gabungkan saja. Jadi ini diletakkan di mana, kita bisa menggabungkan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian sampai pada penutupnya. Nanti di sini kita gabungkan lagi, kita ikut di sini. Nah, di tengah-tengah ini kalau kita mau nge-cut kasih efek, maka kasih aja. Transition misalnya. Kita mau ngasih ini, selipkan aja di sini.
saya juga ini menggabung-gabungkan dengan namanya. Nah, itu ada transisinya, walaupun hanya sedikit transisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat di penutupnya. Seperti itu yang saya gunakan tadi. Terima kasih, demikian tadi video Hanya saja suaranya agak pelan karena memang tidak memakai mikrofon yang ideal untuk membuat sebuah pembelajaran. Berikut saya, Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. nah ini closingnya, jadi ada transisinya juga. Kemudian saya coba lagi yang video yang sudah saya buat. Ini punya saya. Bentar ya. Ini tugas yang sempat saya gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ini beberapa video yang ada hasilnya dari Filmora tadi. menulis teks eksplanasi melalui Pola pikir mindmap Atkinson, pembelajaran menulis dan eksplanasi akan menjadi mudah. Ya, Bagaimana menulis? seperti ini. Nah, dalam misalnya tentang perselingkuhan. Itu mengarah Nah, di sini saya mencoba untuk membuat transisinya. sebuah teks penyusunan eksplanasi. Nah, di sini beberapa yang sudah tampak bagaimana peserta didik saya mencoba saya terapkan dengan menulis teks eksplanasi menggunakan Ya, Atkinson. dengan keterbatasan suara. Nah, di situ ada transisinya. video singkat mengenai pembelajaran menulis teks eksplanasi dengan sangat mudah dan kita bisa untuk bereksplorasi ide melalui mind map Atkinson. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Nah, warahmatullahi walaupun wabarakatuh. sedikit, tapi mencoba untuk yang membuat transisi walaupun sederhana. Nanti bisa dikembangkan kalau Bapak Ibu sudah mencobanya. Itu tadi Bu Bahtiar, saya yang mencoba untuk membuat video pembelajaran menulis teks eksplanasi, tapi saya coba dengan menggunakan Filmora dengan menunjukkan beberapa konten materi bagaimana menulis eksplanasi dengan mind map Atkinson. Saya kembalikan lagi ke Bu Bahtiar, mungkin ada audiens yang akan menanyakan bagaimana menggunakan Filmora tersebut. Terima kasih Bu Bahtiar, monggo. Baik, terima kasih untuk pemaparannya Ibu Ida. Mungkin dari ibu-ibu yang menjadi partisipan di sini ada yang ingin ditanyakan terkait video pembelajaran menggunakan Filmora tadi yang sudah dipaparkan oleh Bu Ida. Monggo, saya persilakan. Monggo. Bu Ana Rizka. Monggo, Bu Ana Rizka.
Cukup. Bu Yuni. Halo Bu Yuni, Bu Reza. Halo, Ibu Gida. Ya. Halo Bu Reza. Saya Heeh. bertanya. Halo. Ya, Bu Reza, mungkin agak sedikit dibesarkan suaranya. Ya. Untuk pengaruh aktivitasan media pembelajaran di gimana ya, Bu? Bu Bahtiar, bisa diulangi pertanyaan dari Bu Reza mungkin? Abaikan. Maaf, bagaimana Bu Reza? Kurang jelas di sini. Karena suaranya sangat kecil sekali, jenengan. Mungkin bisa jenengan ulangi lagi. Halo, Halo? Iya. Ya, halo. bagaimana Bagaimana pengaruh pengaruh efektivitasan media pembelajaran? Oh, baik Bu Ida, bagaimana pengaruhnya Oh ya. terkait keefektivitasan? Oh ya. Oh ya. Ha-ha. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Reza. Kalau dikatakan efektif di masa COVID ini kan pembelajarannya melalui daring. Jadi kalau kita live terus itu kan banyak yang tidak efektif, termasuk bagaimana pulsanya anak-anak dan seterusnya. Tapi kalau kita sudah menyediakan satu kali video, kemudian mereka tidak paham, tinggal mengulang lagi videonya itu, maka mereka akan lebih nyaman untuk memahami apa yang pembelajaran menulis ini dirasa kesulitan. Jadi kalau dikatakan efektif dalam kondisi belajar yang masa daring ini mungkin bisa sangat membantu, karena selain audio di situ juga tampak secara visual konkret bagaimana langkah-langkah pembelajarannya itu harus dia ikuti gitu. Begitu Bu Reza. Tampaknya ada chat ini langsung Bu Bahtiar. Bu Yuni ini menanyakan apa keunggulan dari aplikasi video Filmora. Kenapa Ibu menggunakan aplikasi tersebut? Simple, terus terang sebagai pemula, saya juga tidak mahir dalam bidang IT, tapi dengan Filmora itu menjadi simple, tinggal sudah disediakan banyak template-nya, kemudian transisinya juga sudah disediakan, efeknya juga sudah disediakan, kita tinggal mengembangkan beberapa materi yang harus disajikan sesuai dengan video pembelajaran yang kita inginkan. Jadi template-nya sudah ada, kemudian tinggal feel kita saja untuk menaruh bagaimana kita membuat transisi, bagaimana kita membuat elemen efeknya sehingga video pembelajaran itu menjadi menarik. Begitu. Oke, saya kembalikan ke Bu Bahtiar, silakan. Baik, terima kasih. Jika sudah cukup, sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, nih. Sampun. Terima kasih semua partisipan yang sudah mengikuti diseminasi video pembelajaran ini. Semoga panjenengan semua sehat dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan ditutup Bu Bahtiar. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri pada diseminasi siang hari ini. Terima kasih Ibu Ida. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh Ibu Umi Nur Hidayati, MPD. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Baktiar Nurmalasari. Saya akan menjadi host pada pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Umi Nur Hidayati pada siang hari ini.
Sebelum pemaparan ini dimulai, saya ucapkan terima kasih kepada partisipan, yaitu Ibu Ana Rizka Valentina, Ibu Reza Ayatillah, kemudian Ibu Yuni Oktavia. Saya ucapkan terima kasih ya Bu. Baik, untuk pemaparan kali ini, saya persilakan Ibu Umi Nur Hidayati untuk memaparkan diseminasi video pembelajaran menggunakan Filmora. Nah, setelah pemaparan ini nanti akan ada sesi tanya jawab apabila Ibu ingin menanyakan terkait video pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Umi Hidayati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Bahtiar yang sudah membantu di kegiatan hari ini. Sebelumnya ini mencoba untuk membuat video pembelajaran yang menggunakan video editing Filmora. Saya mencoba untuk memberanikan diri, hanya saja nanti kita sifatnya di sini sharing ya. Jadi apa yang kita lakukan di sini bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Saya coba jelaskan secara singkat saja pada penggunaan aplikasi video pembelajaran Filmora. Yang pertama, saya coba untuk menampilkan kontennya dulu. Nah, di sini saya menggunakan Filmora. Pertama, kita Filmora 9 ini kita langsung pada bisa menggunakan browsernya secara offline, bisa diunduh dari Google. Kemudian jika sudah terinstall di laptop Bapak Ibu semua, maka kita langsung pada New Project. Pada New Project ini, di sini ada beberapa elemen yang bisa kita gunakan view-nya. Yang pertama di sini ada audio, kemudian ada titles-nya, ada transition, efek, elemen, dan split screen. Yang kemarin sudah saya coba di sini adalah sebelum Bapak Ibu untuk membuat videonya, pastikan Bapak Ibu sudah punya rekaman video yang nanti bisa digabung menjadi satu video editing. Yang pertama, kita masuk pada langkah ini, menambahkan recordnya. Nah, di sini nanti kita coba secara cepat aja. Kemarin saya sudah punya mencoba di sini pembukanya. Jadi pembukanya kita impor, kemudian ditambah lagi di sini sesuai kebutuhannya. Nah, ketika sesuai kebutuhannya, maka kita bisa mendrag ini diletakkan di sini. Kemudian setelah itu kita bisa menata dari beberapa flyer ini, dari beberapa apa ya namanya ya, layer-layer ini kita gabungkan dengan video-video yang lain. Misalnya kita akan menambahkan ke video ini, jadi kita impor lagi, ada tanda plus di sini, kita impor lagi. Begitu seterusnya. Kemudian kalau kita ingin menampilkan suaranya, maka tinggal kita cuap-cuap saja di depan video, kemudian kita recordkan dan kita gabungkan di sini. Kemudian di sini ada menu transition. Transition ini digunakan untuk menggabungkan antara layer satu dengan layer yang lainnya. Jadi sangat mudah kita gunakan. Di sini nanti panjenengan bisa untuk mencobanya. Nah, ini sebagai pembuka di layar saya. Kemudian saya menggabungkan dengan file yang lain. Di
ditambah di sini kita impor lagi dari media file. Misalnya di sini saya ada untuk bahan Filmora ini ada outputnya ini, kita tambahkan. Kemudian kita tambahkan penutupnya juga. Nah, setelah itu nanti kita tata di sini sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita ingin menempatkan transisi misalnya, nah di sini efek-efeknya juga banyak bisa kita gunakan. Misalnya kita letakkan di sini, maka tinggal menggunting saja ditaruh di sini. Jadi seperti itu. Kemudian coba langsung ke penutupnya. Di sini saya buka lagi. Impor lagi. Dari media file. Kemudian di sini kita coba untuk sebelum penutup kita buka ini dulu. Kemudian kita tambahkan lagi dulu. Nah, nanti ini kita tinggal menggabung-gabungkan saja. Jadi ini diletakkan di mana, kita bisa menggabungkan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian sampai pada penutupnya. Nanti di sini kita gabungkan lagi, kita ikut di sini. Nah, di tengah-tengah ini kalau kita mau nge-cut kasih efek, maka kasih aja. Transition misalnya. Kita mau ngasih ini, selipkan aja di sini. Coba kita lihat jadinya bagaimana. Saya juga ini menggabung-gabungkan dengan namanya. Nah, itu ada transisinya, walaupun hanya sedikit transisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat di penutupnya. Seperti itu yang saya gunakan tadi. Terima kasih, demikian tadi video Hanya saja suaranya agak pelan karena memang tidak memakai mikrofon yang ideal untuk membuat sebuah pembelajaran. Berikut saya. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Nah, ini closingnya, jadi ada transisinya juga. Kemudian saya coba lagi yang video yang sudah saya buat. Ini punya saya. Bentar ya. Ini tugas yang sempat saya gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi
beberapa video yang ada hasilnya dari Filmora tadi. Menulis teks eksplanasi melalui pola pikir mind map Atkinson, pembelajaran menulis teks eksplanasi akan menjadi mudah. Ya, Bagaimana menulis teks? seperti ini. Nah, dalam misalnya tentang perselingkuhan. Itu mengarah Nah, di sini saya mencoba untuk membuat transisinya. sebuah teks penyusunan eksplanasi. Nah, di sini beberapa yang sudah tampak bagaimana peserta didik saya mencoba saya terapkan dengan menulis teks eksplanasi menggunakan Ya, Atkinson. dengan keterbatasan suara. Nah, di situ ada transisinya. video singkat mengenai pembelajaran menulis teks eksplanasi dengan sangat mudah dan kita bisa untuk bereksplorasi ide melalui mind map Atkinson. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Nah, warahmatullahi walaupun wabarakatuh. sedikit tapi mencoba untuk yang membuat transisi walaupun sederhana, nanti bisa dikembangkan kalau Bapak Ibu sudah mencobanya. Itu tadi Bu Bahtiar, saya yang mencoba untuk membuat video pembelajaran menulis teks eksplanasi, tapi saya coba dengan menggunakan Filmora dengan menunjukkan beberapa konten materi bagaimana menulis eksplanasi dengan mind map Atkinson. Saya kembalikan lagi ke Bu Bahtiar, mungkin ada audiens yang akan menanyakan bagaimana menggunakan Filmora tersebut. Terima kasih Bu Bahtiar, monggo. Oke, baik. Terima kasih untuk pemaparannya, Ibu Ida. Mungkin dari ibu-ibu yang menjadi partisipan di sini ada yang ingin ditanyakan terkait video pembelajaran menggunakan Filmora tadi yang sudah dipaparkan oleh Bu Ida. Monggo, saya persilakan. Monggo. Bu Ana Rizka. Monggo, Bu Ana Rizka. Bu Yuni. Halo Bu Yuni, Bu Reza. Halo, Ibu Gida. Ya. Halo Bu Reza. Saya Heeh. bertanya. Halo. Ya, Bu Reza, mungkin agak sedikit dibesarkan suaranya. Ya. Untuk pengaruh aktivitasan media pembelajaran Bu Bahtiar, bisa diulangi pertanyaan dari Bu Reza mungkin? Abaikan. Maaf, bagaimana Bu Reza? Kurang jelas di sini karena suaranya sangat kecil sekali, jenengan. Mungkin bisa jenengan ulangi lagi. Halo, Halo? Iya. Ya, halo. Bagaimana pengaruh efektivitasan media pembelajaran? Oh, baik Bu Ida, bagaimana pengaruhnya Oh ya. terkait keefektivitasan? Oh ya. Oh ya. Ha-ha. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Reza. Kalau dikatakan efektif di masa COVID ini kan pembelajarannya melalui daring. Jadi kalau kita live terus itu kan banyak yang tidak efektif, termasuk bagaimana pulsanya anak-anak dan seterusnya. Tapi kalau kita sudah menyediakan satu kali video, kemudian mereka tidak paham, tinggal mengulang lagi videonya itu, maka mereka akan lebih nyaman untuk memahami apa yang pembelajaran menulis ini dirasa kesulitan. Jadi kalau dikatakan efektif dalam kondisi belajar yang masa daring ini mungkin bisa sangat membantu
Karena selain audio, di situ juga tampak secara visual konkret bagaimana langkah-langkah pembelajarannya itu harus dia ikuti, gitu. Begitu Bu Reza. Tampaknya ada chat ini langsung Bu Bahtiar. Bu Yuni ini menanyakan apa keunggulan dari aplikasi video Filmora. Kenapa Ibu menggunakan aplikasi tersebut? Simple, terus terang sebagai pemula, saya juga tidak mahir dalam bidang IT, tapi dengan Filmora itu menjadi simple, tinggal sudah disediakan banyak template-nya, kemudian transisinya juga sudah disediakan, efeknya juga sudah disediakan, kita tinggal mengembangkan beberapa materi yang harus disajikan sesuai dengan video pembelajaran yang kita inginkan. Jadi template-nya sudah ada, kemudian tinggal feel kita saja untuk menaruh bagaimana kita membuat transisi, bagaimana kita membuat elemen efeknya sehingga video pembelajaran itu menjadi menarik. Begitu. Oke, saya kembalikan ke Bu Bahtiar, silakan. Baik, terima kasih. Jika sudah cukup, sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, Sampun. Terima kasih semua partisipan yang sudah mengikuti diseminasi video pembelajaran ini. Semoga panjenengan semua sehat dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan ditutup Bu Bahtiar. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri pada diseminasi siang hari ini. Terima kasih Ibu Ida. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.